Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel saya, Informasi Amang Mawardi. Kali ini saya akan mengisi channel saya dengan monolog yang saya beri judul Pelukis Amang Rahman dan Pergantian Milenium. Nah, kisah ini terjadi sekitar 3-4 hari setelah pergantian tahun dari tahun 1999 ke tahun 2000. Nah, saat itu sedang akan berlangsung sebuah pertunjukan di sebuah gedung kesenian, di mana sebelum pertunjukan dimulai berkumpul sejumlah seniman dan para pemerhati seni di kota Surabaya. Di antara para seniman yang hadir itu terdapat 2 pelukis senior. 2 orang pelukis ini masing-masing sudah punya nama, bahkan mereka namanya sudah menasional. Nah, pelukis yang satu mungkin teman-teman pecinta lukisan di Surabaya tahu adalah Pak Amang Rahman. Beliau terkenal dengan lukisan-lukisannya yang surrealistis sufistik. Sedang pelukis yang satunya, maaf ini, sebut aja namanya Pak Ridho. Pak Ridho ini pelukis nyentik ya. Sebetulnya Pak Amang Rahman ini dan Pak Ridho ini dua-duanya nyentik. Hanya bedanya kalau Pak Amang Rahman ini nyentiknya itu menunjukkan apa ya? Nyentik yang sufistik, yang mengandung unsur sufi. Sedangkan Pak Ridho ini, maaf ya, sekali lagi saya sebut nama samaran, itu nyentrik, rambutnya gondrong, kemudian alis dan jenggotnya menyatu, dandanannya meskipun nggak nyentrik, tapi sosoknya itu nyentrik. Mereka sama-sama pelukis hebat ini menurut saya, pelukis yang bertaraf nasional. Nah, aliran lukisan Pak Ridho ini berbeda dengan Pak Amang Rahman. Kalau Pak Amang Rahman yang sebagaimana saya sebut tadi, alirannya surrealisme sufistik. Sedangkan yang Pak Ridho ini alirannya abstrak. Nah, mereka yang berkumpul di sebuah lobi gedung pertunjukan di Surabaya, saling dialog, saling ngobrol antara Pak Amang dan Pak Ridho ini. Nah, yang mengherankan, sosok Pak Ridho saat itu rambutnya gundul, pelontos, kemudian alisnya itu hilang, dicukur. Demikian juga kumis dan jenggotnya. Kemudian Pak Ridho dalam pembicaraannya dengan Pak Amang Rahman berkata demikian, "Mang, ini kan pergantian milenium ya, dari milenium kedua ke milenium ketiga. Saya punya nasar, kalau nanti pergantian milenium itu sekian detik setelah pergantian milenium, seluruh rambut yang ada di tubuh saya cukur." Nah, lantas Pak Ridho ini menyebut selain rambut yang terlihat, yaitu alis, kemudian idep, idep ini kalau bahasa Indonesianya ini yang ada rambut yang ada di mata itu loh. Nah, kemudian kumis dan jenggotnya dicukur. Selain itu, rambut yang ada di balik pakaiannya itu juga dicukur habis. Nah, Pak Ridho ini berkata kepada Pak Amang Rahman, "Saya ingin lahir sebagaimana seorang bayi, lahir tanpa rambut ketika lahir." Padahal kalau kita ngomong bayi ya, bayi itu lahir kan juga ada rambutnya. Nah, Pak Ridho itu berkata demikian, "Saya ingin lahir seperti bayi, semua rambut yang ada di tubuh saya cukur. Itu nasar saya kalau nanti terjadi pergantian milenium." Nah, memang setelah beberapa menit setelah pergantian milenium itu,
dari milenium kedua ke milenium ketiga, dari tahun 1999 ke tahun 2000. Nah, seluruh rambut yang ada di pelukis Ridho ini dicukur habis. Nah, lantas pelukis Ridho ini berkata kepada pelukis Amang Rahman yang nadanya sebuah pertanyaan. Terus, apa Mang, nasarmu kalau pergantian milenium? Loh, Amang Rahman heran. Loh, nasar apa? Doh, Ridho. Loh, perasaan aku ya biasa aja lah. Bahwa itu pergantian milenium, bahwa itu pergantian senturium, toh harinya sama aja. Dari dulu harinya ya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kalau Sabtu, kalau saya punya duit, ya saya ngajak anak istri makan soto, andok soto di pasar Pacar Keling, Surabaya. Nah, begitu jawaban pelukis Amang Rahman terhadap pertanyaan pelukis Ridho yang nyentrik ini. Nah, Anda tahu pasar Pacar Keling itu berada di wilayah Surabaya Timur, yang dekat dengan rumahnya Pak Amang Rahman di Jalan Kali Kepiting nomor 11A. Nah, demikianlah teman-teman percakapan dua orang pelukis nyentrik ini, yaitu Pak Amang Rahman dan Pak Ridho, yang tentu saja sebagaimana yang saya sebut tadi, Pak Ridho ini adalah nama samaran. Nah, sumber cerita ini saya peroleh dari pelukis Anang Timur, seorang sahabat saya yang tinggal di kawasan Surabaya Pusat, di kawasan Gembong sana. Beliau ini adalah pelukis yang berwajah Arjuna, orangnya ganteng, kemudian lukisan-lukisannya juga surrealistik. Memang agak beda ya, kalau Pak Anang Timur ini lukisannya surrealistik yang lebih umum. Kalau Pak Amang Rahman kan surrealistik yang sufistik. Tapi teman-teman, soal pergantian milenium tadi sebetulnya itu salah kaprah. Pergantian milenium itu dari milenium kedua ke milenium ketiga sebetulnya bukan dari tahun 1999 ke tahun 2000, tetapi yang betul adalah dari tahun 2000 ke tahun 2001. Itu yang betul teman-teman. Demikianlah monolog pagi ini yang judulnya tadi saya sebut adalah Pelukis Amang Rahman dan Pergantian Milenium. Wassalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua.